Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan membuka Alkitab kita supaya kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini dan kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita di pagi hari ini. Kita buka Alkitabnya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti atau orang yang mengetahui dan mau melakukan sesuatu yang baik. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan Yesus. Orang yang takut akan Tuhan Yesus artinya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mau melakukan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepadanya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah orang-orang yang memiliki dasar hidup ataupun tujuan hidup, atau orang yang memiliki prinsip dalam hidupnya sehari-hari, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan mau melakukan ajaran Tuhan Yesus. Apa ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Kalau kita baca di Matius 5, Matius 6, Matius 7, Tuhan Yesus di sana sudah mengajar banyak orang tentang kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sana menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup mencari nafkah, mengumpulkan harta surgawi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana cara hidup untuk hidup bermasyarakat, cara hidup untuk tidak khawatir, cara hidup supaya kita tidak menghakimi orang lain. Ajaran yang benar yang diajarkan Tuhan Yesus supaya saling mengasihi. Ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak hal yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mendengar bagaimana pengajaran Tuhan Yesus dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, itu masih di dalam Matius pasal 5 dan juga pasal 6 dan pasal 7. Kita mengerti bagaimana cara hidup yang benar di mata Tuhan. Dan kita harus melakukan ajaran itu supaya kita, ketika kita memiliki masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mampu melewati masalah. Misalnya masalah yang kita hadapi setiap hari, misalnya kekurangan ekonomi, masalah ekonomi, orang tua kita tidak bekerja, tidak ada pekerjaan, dicari pun tidak ada, sehingga kebutuhan di rumah tidak bisa tercukupi, banyak utang yang harus kita bayar sementara pemasukan di keluarga tidak ada.
muncul lagi penyakit. Tetapi ketika kita bertahan bersama Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan, kita sabar, dan kita tidak putus asa dalam kehidupan kita yang diliputi oleh masalah. Kita meminta berkat Tuhan supaya Tuhan memberkati orang tua kita, pekerjaan orang tua kita, diberikan pekerjaan supaya bisa menghidupi keluarga kita. Sehingga ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita meminta kesehatan. Ketika dalam penyakit, kita tetap datang kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan, meminta panjang umur kepada Tuhan Yesus. Ketika orang tua kita juga mungkin masalah berantem karena masalah ekonomi, atau masalah yang lain-lain, atau masalah pribadi, sikap yang tidak baik di dalam keluarga yang membuat hati kita tidak nyaman di dalam rumah, sehingga kita merasa sedih karena orang tua kita selalu berantem. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki iman yang kuat sehingga kita mampu melewati masalah. Orang tua yang tidak bisa dididik anaknya, orang tua yang memiliki anak yang bandel, yang tidak mau belajar dengan baik, yang tidak mau dinasihati, yang tidak bisa diajari. Orang tua yang takut akan Tuhan akan selalu bersabar untuk mendoakan anaknya, akan selalu percaya bahwa Tuhan akan mengubah kehidupan anaknya. Sehingga masa-masa sulit dalam kehidupannya sehari-hari, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah, lewat pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Dia bekerja dengan tulus. Dia bekerja dengan betul-betul takut akan Tuhan. Dan dia tidak meninggalkan Tuhan dalam situasi sulit yang dihadapi. Tetapi lewat situasi yang begitu sulit, dia semakin teguh dan percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan imannya semakin kuat dan tidak ada putus asa, tetapi tetap bersabar dengan pertolongan Tuhan. Itulah orang yang bijaksana yang Tuhan Yesus katakan yang sudah kita bacakan tadi di pasal 7 ayat 24 sampai 27 tadi. Tuhan Yesus mengibaratkan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus seperti rumah yang didirikan di atas batu yang kuat. Ketika ada badai, ada hujan, ada banjir, rumah itu tidak roboh, tetapi tetap bertahan karena dia memiliki dasar yang kuat, yaitu di atas batu. Sehingga tidak ada kerusakan, tidak ada kehancuran ketika datang hujan, badai, dan banjir. Tuhan menginginkan kita supaya kita memiliki pondasi yang kuat seperti rumah yang tadi yang didirikan di atas batu. Artinya kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang supaya tidak roboh seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika datang hujan, maka rumah itu akan roboh dan akan rusak begitu rusaknya yang luar biasa. Situasi sekaranglah yang membuktikan kita bijaksana. Kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini kita harus diperhadapkan situasi yang luar biasa dengan situasi corona yang mengelibas dunia ini, yang menghampiri dunia ini sehingga manusia di dunia ini takut kepada corona. Tetapi kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita lebih takut kepada Tuhan daripada corona. Karena kita percaya Tuhan akan menyembuhkan kita, menghindari dari kita penyakit corona. Karena orang-orang yang setia kepada Tuhan akan diluputkan dari penyakit dan akan diselamatkan.
Apa yang harus kita lakukan dalam situasi sekarang? Tentu dengan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, kita bisa sabar dan kita tekun, khususnya kepada anak-anak yang belajar online, walaupun dengan satu handphone, sedikit paket yang terbatas, tetapi kita harus giat belajar, aktif belajar setiap hari. Kita berdoa, kita beribadah walaupun di rumah. Kita bersyukur kita bisa menikmati hari-hari yang baik dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetap setia kepada Tuhan dalam situasi sulit. Janganlah kita seperti orang yang bodoh dikatakan Tuhan Yesus tadi, yang hanya mendengar dan tidak mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan tetapi hanya mendengar, kita pasti mudah putus asa, mudah akan marah, mudah emosi, kita pasti malas, suka berantem, dan tidak ada kesabaran dan tidak ada kedamaian di dalam hati kita. Karena iman kita tidak kuat, kita cepat down dan kita cepat merasa tak mampu untuk mengatasi masalah yang kita hadapi karena kita tidak memiliki iman dan pengharapan kita tidak ada. Sehingga kita putus asa dan pengharapan kita akan hari yang indah tidak akan pernah ada dalam hati kita dari Tuhan. Karena iman kita tadi tidak ada. Kita seperti rumah yang dibangun di atas pasir yang cepat roboh. Oleh karena itu di pagi hari ini kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, jadilah seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika ada badai hujan, dia tidak goyah dan tidak roboh. Jadilah orang yang bijaksana, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah orang yang bijaksana dan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Jadilah orang yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Setia dalam situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini. Itulah orang yang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Orang yang mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia dalam situasi sulit dan situasi bahagia di dunia ini. Bila Tuhan yang memberkati kita dan kita memiliki iman yang begitu kuat kepada Tuhan Yesus seperti rumah yang dibangun di atas batu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.